terus misalnya binatang, anjing atau kucing, tidak ada di mana-mana. Kita cari sekalipun tidak ada, tapi dipelihara. Anjing itu ada di gerobak baby itu. Itu bukan baby di dalam, tapi anjingnya di dalam atau kucing. Itu Jepang. Nah, anjing dan kucing tuh mahal sekali. Di sini. Kalau di Iya. Ciamis itu Saya jalan Boleh ke kasih aja. komplek-komplek ya, itu hampir nggak ada kita digonggong anjing. Kalau di Indonesia kan digonggong ya. Iya. Rupanya mereka juga nggak mau bising ya. Iya. Terus kita nginap di tempat yang setiap kasur ada nomornya kan, ada nomor. Itu masing-masing nggak bersuara. Iya. Cuma suara tidur aja. Gitu aja. Iya. Segininya ya. Artinya apa? Harganya sampai 200-300 juta. Ya. Artinya apa? Padahal mayoritas yang datang turis juga. Turis miskin kayak saya banyak di situ ngumpul bareng, tapi ke bawah budaya Jepang. Ya. Kebayang kalau itu orang Indonesia ya. Bareng bisa kenalan itu semua. Rame. Itu bagus. Jadi ya beda sekali. Kalau yang namanya misalnya anak-anak yang memilih kuliah di sini misalnya, kalau untuk bekerja sih lain hal, untuk sekolah. Saya bilang ini ngapain pusing-pusing sekolah di Jepang, iya kan, kasarnya kan gitu, mencari penyakit. Kalau sekolah di sini mencari penyakit, Iya. tapi harus adaptasi dari yang terbawah sampai yang teratas, dan hasilnya pun itu sudah tidak diragukan lagi. Hasilnya itu pasti oke. Makanya si pengusaha itu pengen didik anak saya supaya benar-benar bukan bisa kerja lagi, tapi mengerti manajemen, bagaimana hidup. Cuma saya bilang kalau kembali ke negara kami, sistemnya yang belum benar, yang baik bisa rusak. Banyak alumni dari kampus terbaik, ke bawah sistem kan. Berat kan negara berkembang ya. Kita bukan menjadikan negara sendiri, tapi kondisinya mau gitu kan. Nggak cerita di media cerita ya. Susah. Jadi ya minimal kita nggak bisa kaya ya, nggak bisa membangun segala sesuatunya kayak Jepang. Tapi minimal misalnya kayak di kami Timor Leste, Anda bisa membeli mobil, ya, tapi nggak punya tempat untuk parkir. Masuk akal apa nggak? Nggak masuk akal. Masa beli mobil kamu mampu tapi bayar parkir nggak bisa? Kalau nggak dikasih parkir nanti mau turabu kali. Makanya ya turabu katanya. Ya, itu saja. Kita nggak perlu mimpi seperti Jepang. Tapi ya hal-hal kecil itu ya kita harus mulai dari kecil-kecil. Ibu tadi jam 3 pagi, saya jalan pagi, saya lihat-lihat kan nggak ada kendaraan lewatnya. Itu lampunya untuk pejalan kaki kan merah ya. Itu mobilnya nggak ada yang boleh lewat. Padahal nggak ada yang lewat. Iya itu. Saya gitu ya. Itu konsisten nggak sih kayak gitu? Iya. Konsisten. Kita yang biasa melanggar pun nggak berani nyebrang gitu. Iya benar. Punya orang sudah. Belum hijau. Tadi ada polisi ke sini. Saya pikir menangkap saya karena saya nggak lewat sini kan, lewat samping. Ternyata enggak, dia mau bicara sama staf di sini katanya. Sudah takut aja, waduh. Jangan-jangan terdesak. Saya masuk area yang nggak ini ya. Ya itulah Jepang. Oke, uniknya itu di situ. Dan ramah sekali ya. Kita nanya di mana aja terus semua bantu. Pada saat perang itu mereka keras sekali kan. Tapi saya juga berpikir Pak Santi, seperti kemarin kita ke Arakawa, Sungai Arakawa di sana kan ada dam di sana. Itu bangunnya itu 100 tahun lebih sebelum Perang Dunia Kedua. Tapi setelah saya melihat semuanya, kan mereka bikin peta tapi di lantai itu ada peta untuk irigasinya. Semuanya itu dibangun tapi itu manual Pak. 100 tahun yang lalu bangunannya utuh di sungai itu dam. Saya bilang sama teman menteri Pak Samuel ya, Obras Publika Samuel. Saya bilang Pak Menteri, ini bayangin aja 100 tahun yang lalu mereka sudah begini, apalagi waktu itu tidak ada perang, ya mereka makin nggak karu-karuan. Itu mungkin mereka penguasa dunia. Tapi untung ada Perang Dunia Kedua. Iya kan? Itu gila itu Pak. Itu semuanya itu dikerja manual. Kanal Arakawa.
yang baru juga ada di situ, yang lama, yang sebelumnya juga ada di situ. Saya bilang ini gila, untung ada Trans itu dulu. Untung. ya. Kalau tidak, kayak apa mereka? Sebetulnya simpel ya, Timor Leste Indonesia kalau mau maju kerjasamanya lebih banyak fokus ke Jepang aja ya. Iya, makanya. Sehingga siapapun yang jadi dubes di sini, dia harus benar-benar fokus supaya benar-benar Timor Leste masuk di ruhnya Jepang itu ya. Ruh Jepang masuk ke Timor Leste. Jadi ya Tenaga kerja fokus ke sini mestinya. Iya. Luar biasa. Nanti benar. dapat ruh kerjanya. Terus saya teman-teman Indonesia ada yang 25 tahun, 20 tahun di sini lama. Kenapa lama di sini? Enak, nyaman katanya, teratur. Terus kalau saya kembali ke Indonesia ya ngapain, katanya, bingung dia. Iya, benar. Bukan masalah gajinya aja ya. Iya, bukan. Biasa teratur. Semuanya disiplin, Pak. Itu sampah. Namanya aja sudah sampah. Masa kamu buang pun kamu harus dibersihkan dulu. Ini masing-masing punya tempat. Saya bilang ini kurang ajar sekali. Iya, namanya aja sudah sampah. Kok kita harus Tuhan. Itu saya bawa tas satu yang kecil. Itu isinya sebagian sampah. Karena saya belum ketemu tempat sampah. Enggak berani saya buang di jalan bukan. Iya. Itu kan mendidik kita. Mau tidak mau kita harus Tuhan, saya bilang ini Jepang kok. Kamu mau bilang Jepangnya kurang ajar? Tidak. Ya, tapi mengajarkan kita untuk seperti mereka. Iya. Berarti harus dibangun sistemnya ya kali ya. Tapi di sistem kita masih kayak gitu ya. Iya, susah sih. Bicara kita ya, saya Indonesia ya. Ya suka nggak suka kan tahu ya kondisinya. Ya. Misalnya kita ke restoran mau makan, nggak perlu ragu-ragu untuk kebersihan. Tidak. Udah yakin. Ya, udah yakin kalau semuanya di situ sama. ya. Tapi kalau misalnya ke restoran Indonesia, ke restoran Cina, Masih ampun. mikir gitu ya. Tapi kalau ke restoran sini itu sudah otomatis. My goodness. Sampai barang second pun yang terbaik itu. Iya, second aja terbaik. Sehingga kita kalau uangnya terbatas, mending beli second aja sama bagusnya. Iya, nggak ada bedanya sih, ya kan Pak? Kualitasnya masih sama. Anak saya nggak mau pulang. Wow. Mau pulang enggak, katanya bentar sini. Jadi memang mimpinya Jepang itu tercapai. Sementara kita kan kondisinya, kita kan memilih memang jalur yang swasta karena belum mentalnya belum, kan masing-masing punya kesukaannya. Saya suka yang bebas, nggak kantoran. Saya pernah di JICA sebentar nggak betah juga gitu. Ya bebas kayak gini, penghasilannya juga bebas gitu. Tapi menikmati. Iya benar. Nah anak ini sekolahnya akhirnya online kan, karena yang biasa kadang kita sanggup kadang enggak. Rupanya karena online itu dia banyak waktu belajar bahasa Jepang, belajar lagunya segala macam. Akhirnya dia bisa nge-rap Jepang, bisa apa. Itu juga akhirnya pas acara-acara internasional dia suka ikut. Karena banyak waktu. Belajarnya cuma Sabtu dan Minggu. Nah, ini belajar kayak gini biasanya orang-orang yang sibuk, anak artis atau yang nggak punya uang itu kondisi seperti itu. Tapi dia manfaatin yang banyak waktu itu untuk kegiatan positif. Dia bisa edit, bisa animasi segala macam. Belajar sendiri, bahasa Inggris, bahasa Jepang, sendiri aja. Ya. Sekarang langsung hidup sama orang Jepang. Itu malah bagus. Yang saya pikir Bu, biasa kita ketemu setiap saat setelah sama orang Jepang itu susah ketemu. Rupanya dia terus belajar. Seneng, usianya baru 18 tahun. Bagus sekali itu. Di sini aja nanti kami sekolahkan gitu. Mau didik. Dia cuma lihat skill aja, karakter aja. Harus profesional, nanti balik ke negaranya biar bisa bangun lagi. Iya. Luar biasa. Tapi kalau bola Jepang itu sudah tidak diragukan lagi. Makanya kita buat walaupun berat ya rela melepas ya. Iya, benar. Demi masa depan mereka. Putri Ibu di sini juga ya? Ya sama saya di sini.